Biologi B, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah praktikum fisiologi hewan unit 2 yaitu darah. Sebelum kita memasuki langkah-langkah praktikum, tentu kita harus mengenal apa itu darah. Darah adalah cairan dalam tubuh yang berperan untuk mengantarkan nutrisi, hormon, dan oksigen ke seluruh tubuh, serta mengangkut racun di dalam tubuh untuk diberikan ke organ lain yang bertugas untuk menyaringnya. Namun darah tidak hanya berisi nutrisi, hormon, oksigen, dan kotoran di dalam tubuh, tetapi juga menjadi tempat bersemayamnya bagi sel, plasma, dan protein. Hal ini yang membuat darah menjadi lebih kental daripada air. Bila dilihat dari mendalam, darah tidak bisa diartikan sebagai cairan yang menyokong kelangsungan hidup, tetapi bisa dibuat sarana penyaluran berbagai hal dalam tubuh. Selain itu, darah juga tidak sepenuhnya cairan. Darah terdiri dari cairan dan padatan. Bagian cairan dari darah dikenal sebagai plasma dan terbentuk dari air, garam, dan protein. Sedangkan pada bagian darah padat mengandung berbagai sel-sel darah. Di dalam darah terdapat 3 jenis sel darah, yaitu sel darah merah yang membawa oksigen, trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah, dan sel darah putih yang merupakan perlindungan berbagai penyakit yang menyerang tubuh. Sel-sel darah diproduksi melalui sumsum tulang. Sel darah merah dapat hidup selama kurang lebih 120 hari. Trombosit dapat bertahan hingga 6 hari, dan sel darah putih dapat hidup kurang lebih dari 1 hari. Plasma darah merupakan cairan transparan yang berwarna kekuning-kuningan. Volumenya kurang lebih 55%. Sedangkan komponen seluler terdiri dari sel-sel darah yang volumenya kurang lebih 45%. Di dalam plasma darah terdapat 90% air, 7-8% protein, dan vitamin, urea, asam urat, dan gas-gas yang larut di dalam hormon. Adapun fungsi darah yaitu sebagai zat pengangkut, mengangkut oksigen, mengangkat karbohidrat, mengangkat karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru, menyebarkan panas ke seluruh tubuh, penutup luka melalui keping-keping darah, dapat memelihara keseimbangan asam badan dalam tubuh. Terkandung bahan penyusun sistem umum dengan tujuan mempertahankan dari berbagai penyakit, sebagai pengedar hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin oleh plasma darah. Baiklah, kita akan melangkah pada tujuan praktikum, yaitu mahasiswa dapat melakukan praktikum ini untuk mengetahui keberadaan protein, karbohidrat, lemak, dan unsur nutrisi dan klorida di dalam darah. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu pada kegiatan pertama pembuatan fitrat plasma oksalat. Alatnya itu pipet tetes, kontrifuge, gelas kimia 100 ml. Bahannya yaitu Na oksalat dan NaCl 0,9%, 500 cc darah kambing atau sapi, asam asetat, aquades, kertas saring. Pada kegiatan kedua yaitu pengujian protein, alatnya yaitu tabung reaksi dan pipet tetes. Bahannya itu fitrat plasma dan oksalat, aquades, dan larutan nilon. Kegiatan ketiga yaitu ujian karbohidrat, yaitu alatnya itu tabung reaksi dan pipet tetes, penjepit tabung reaksi, dan bunsen. Bahannya yaitu fitrat plasma oksalat dan larutan benedik. Kegiatan keempat yaitu pengujian unsur klorida. Alatnya yaitu tabung reaksi, pipet tetes. Bahannya itu fitrat plasma oksalat dan perak nitrat. Kegiatan kelima yaitu pengujian unsur natrium. Alatnya yaitu tabung reaksi dan pipet tetes. Bahannya itu fitrat plasma oksalat, asam klorida, dan Na oksalat. Baiklah, langkah-langkah kerjanya yaitu kegiatan pertama yaitu pembuatan fitrat plasma oksalat, yaitu pertama kita campurkan 1 gram Na oksalat ke dalam 20 cc NaCl 0,9%, lalu tambahkan 500 per darah kambing atau sapi, aduk dan goyangkan secara perlahan
campuran tersebut. Kemudian dari hasil pencampuran tersebut ambillah 25 cc, kemudian lakukan pemusingan 2500 rpm selama 1 jam. Dari hasil pemusingan ini ambillah cairan di atas atau supernata dengan menggunakan pipet sehingga residu atau sel-sel darah di bagian bawahnya itu tidak terambil. Supernata yang diperoleh disebut plasma oksalat. Kemudian ambillah 100 cc plasma oksalat, masukkan ke dalam gelas kimia dan tambahkan aquarius dan panaskan sampai mendidih. Dalam keadaan mendidih, tambahkan sedikit asam asetat, biarkan dingin selebih 1 menit. Kemudian saring dengan kertas saring dan ambil fitratnya. Baiklah, kita melangkah ke kegiatan kedua, yaitu pertama, masukkan 10 cc fitrat plasma oksalat ke tabung reaksi, kemudian tambahkan 1 tetes aquades dan ujilah dengan larutan nilon 10 tetes. Kemudian perhatikan dan catatlah perubahan warna yang terjadi pada fitrat plasma oksalat. Kegiatan ketiga yaitu pengujian karbohidrat. Pertama itu dalam menguji keberadaan unsur sel, tuangkan 10 cc fitrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 10 tetes perak nitrat, amati perubahan fitrat plasma oksalat di dalam tabung reaksi, dan perhatikan warna dan keadaan fitratnya. Kegiatan kelima yaitu pengujian unsur klorida. Pertama, dalam menguji keadaan unsur HCl, dalam unsur kelima itu pengujian unsur klorida. Pertama, dalam menguji keadaan unsur sel, tuangkan 10 cc fitrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 10 tetes perak nitrat, amati perubahan fitrat plasma oksalat di dalam tabung reaksi. Perhatikan warna dan keadaan fitratnya. Dan kegiatan terakhir yaitu pengujian unsur natrium. Dalam pengujian unsur natrium dilakukan dengan cara menambahkan berturut-turut 10 tetes asam klorida dan 10 tetes natrium oksalat kepada 10 cc fitrat plasma oksalat yang dituang ke dalam tabung reaksi, dan kemudian amati perubahan setiap penambahan zat tersebut. Kemudian catat apa-apa saja yang terjadi pada praktikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.